Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen oleh Tasya Okta Anggraini dengan NEM 2019-12-197. Apa itu Enron? Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internot atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Siapa sih pendiri dari Enron? Pendiri Enron adalah Kenneth Lay, CEO dan CRO, sementara Stephen F. Cooper dan diketuai oleh John J. Ray III, Wakil Komisaris Clifford Baxter. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002. Berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Apa itu KAP Arthur Andersen? KAP Arthur Andersen adalah salah satu firma akuntansi terbesar di AS yang berdiri sejak 1913 di kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four, lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi. Kerjasama Enron dan KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan. Dalam laporan tersebut, bahwa laba rugi Enron telah meningkat menjadi 363 juta dolar, naik menjadi 100 juta dolar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada tanggal 2 Desember 2001.
Nah, pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Pemerintahan Amerika melarang Enron dan KAP untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Lalu pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen yang sedang diselidiki. Pada tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP mengusulkan agar manajemen KAP yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Pada tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP yaitu David Duncan yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP dan Enron. Nah, pada tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Bagaimana pembahasan masalahnya? Menurut teori fraud ada 3 komponen, yaitu kecurangan, manipulasi, korupsi, dan perilaku tidak etis. Ketiga hal tersebut dapat dihindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain-lain, karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Praktek bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi karyawan yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu informasi mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Lalu, apa yang dituai oleh Enron dan KAP dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, ataupun dari praktek bisnis yang tidak etis? Ya, hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Jadi perilaku tidak etis itu merugikan banyak pihak, ya, tidak dari diri sendiri. Kesimpulannya, Enron dan KAP Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, bukan malah dilanggar. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan banyak pihak, baik eksternal maupun internal. Enron juga telah melanggar etika dalam bisnis dan dengan tidak melakukan guna menarik investor. Sedangkan Arthur bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya
sebagai akuntan. Arthur telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan Enron. Sangat jelas Arthur tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya seorang akuntan itu lakukan dan tanggung jawab yang ia pegang. Tanggapan dari kasus ini, menurut saya hal ini Enron dan KAP telah melanggar kode etik dan ingkar dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaannya. Di dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme tidak dilakukan oleh KAP karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya telah menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut, dan dapat juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Nah, di mana pentingnya peran profesi akuntan, khususnya akuntan publik di pasar modal guna melindungi kepentingan publik. Tantangan akuntan publik yakni menjaga kualitas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi, menjadi akuntan publik itu harus bisa punya tanggung jawab yang besar. Tidak hanya akuntan publik, semua profesi pun punya tanggung jawab sendiri. Jadi jangan sampai kita melanggar kode etik maupun perilaku kita dalam mengemban tanggung jawab tersebut di dalam pekerjaan kita yang sudah kita pegang dari awal dan sudah menyetujuinya dari awal juga kan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkannya.